Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau kupas tuntas satu konsep penting nih dari bab 8 sumber kita. Soal nilai dari waktu luang atau waktu diskresioner. Betul. Seringkali kita nggak sadar pentingnya ini. Nah, tujuan kita kali ini mau coba pahami bedanya waktu luang yang kita pegang kendali sama waktu yang udah keisi jadwal, kayak rapat gitu. Kenapa sih keseimbangan ini krusial banget buat produktivitas? Sundernya punya pandangan menarik soal ini. Ya, yang menarik itu gimana kita seringnya fokus nuihin kalender aja, sibuk terus gitu. Tapi justru lupa melindungi waktu buat ya ngerjain hasil dari rapat-rapat itu. Nah, itu dia. Coba kita perjelas definisinya dulu ya dari sumber ini. Waktu luang atau diskresioner itu waktu di mana kita bisa milih mau ngapain. Kayak slot kosong di agenda lah. Hmm, Kalau waktu terjadwal atau non-diskresioner, ya kebalikannya. Kita nggak bisa milih. Udah ada rapat, janji, seminar, gitu. oke. Jadi bedanya dikontrol ya. Betul. Sumbernya bilang waktu terjadwal itu ya penting, jelas, buat koordinasi, ketemu klien. Tapi masalahnya sering di keseimbangannya. Kenapa gitu? Penting banget keseimbangannya. Gini, waktu terjadwal, katakanlah rapat, itu kan seringnya tempat kita merencanakan sesuatu atau bagi tugas. Tapi waktu luang inilah saatnya kita beneran mengerjakan rencana itu, mikir, nulis, ngoding, apapun itu, Oh, jadi kalau nggak ada waktu luangnya, ya percuma rapatnya. Rencana ya tinggal rencana aja, nggak jalan. masuk akal. Dan kalau jadwalnya padat banget, rapat nyambung terus gitu ya, kapan ngerjain hasil rapat sebelumnya kan? Persis. Makanya, sumber ini bilang, rapat yang nggak produktif itu bisa jadi pembunuh waktu terbesar. Wah, keras juga ya istilahnya, tapi kita semua pernah ngerasain kayaknya ya. Rapat yang isinya cuma ngerencanain rapat lagi. Iya kan? Ini jadi pertanyaan penting soal efektivitas rapat itu sendiri. Kalau nggak ada waktu buat tindak lanjut, ya buat apa? Terlalu banyak waktu non-diskresioner, itu malah bisa bikin kita nggak produktif sama sekali. Outputnya nggak ada. Oke. Terus, kenapa sih kita sering kejebak bikin komitmen banyak banget? Apalagi buat nanti-nanti gitu. Pas lihat kalender kok kayaknya kosong. Sumber ini punya analogi bagus nih, gajah di kejauhan. Pernah dengar? Oh, gajah di kejauhan. Iya, analoginya gini kan. Coba bayangin, lihat agenda, katakanlah 6 bulan lagi. Kelihatannya kan wah kosong nih, lega. Terus ada undangan konferensi atau proyek jangka panjang. Nah, karena kosong, gampang aja bilang iya kan? Kayak lihat gajah dari jauh, kecil, nggak kelihatan bahaya. Betul, tapi kosong itu ilusi sebenarnya. Ilusi gimana maksudnya? Ya, kita nggak sadar kalau nanti ruang kosong itu bakal keisi sama kerjaan rutin, tugas dadakan, hal-hal yang sekarang belum kelihatan. Sumber ini menyoroti bias kita. Kita itu cenderung meremehkan beban kerja di masa depan. Cuma karena waktunya masih jauh. Ah, iya. Jadi pas waktunya udah dekat, Nah, gajah yang tadinya kecil di kejauhan itu tiba-tiba udah di depan mata. Gede dan mungkin marah kali ya. Maksudnya komitmen itu jadi beban berat. Karena pas hari H, kita udah pusing sama kerjaan lain yang numpuk. Jadinya malah ganggu. wow, dalam juga ya analoginya. Jadi pelajarannya bukan cuma jangan kebanyakan janji, tapi hati-hati sama cara kita melihat waktu ke depan. Terus, ada saran praktis nggak dari sumbernya? Gimana caranya biar nggak kejebak gajah ini? Ada. Sumbernya menekankan pentingnya kita lebih sadar ngelola waktu non-diskresioner kita. Meskipun kita nggak selalu bisa milih isi rapatnya apa, tapi seringkali kita bisa lebih milih soal berapa banyak komitmen yang kita ambil. Jadi lebih selektif gitu ya? Iya, kuncinya itu evaluasi. Tiap ada undangan rapat atau acara, coba tanya, ini beneran cara terbaik pakai waktu saya? Apalagi baik saya pakai buat kerja fokus. Jangan lupa hitung biaya lain juga. Waktu siap-siapnya, waktu di jalannya kalau ada, dan yang paling penting perkiraan waktu buat tindak lanjuti hasilnya nanti. Itu poin bagus banget soal biaya tersembunyi. Oke, ini kayaknya bisa langsung dicoba nih sama pendengar. Coba deh, Anda lihat agenda minggu depan. Selama jam kerja normal ya, kira-kira perbandingannya gimana? Antara waktu luang, blok kosong buat kerja, sama waktu terjadwal, rapat, janji. Seimbang nggak? Cukup nggak waktunya buat beneran kerja? Terus coba pikirin lagi, semua janji itu beneran sepadan nggak sama waktu luang yang kepake?
Nah, terus ada saran tambahan dari sumbernya. Coba nanti di akhir minggu, lihat lagi realisasinya gimana dibanding rencana awal. Apa aja yang meleset. Refleksi kayak gini bisa bantu kita lebih jujur lihat waktu kita sebenarnya habis buat apa. Oke, jadi kesimpulannya jelas ya. Produktivitas itu bukan cuma soal ngisi waktu sampai penuh, tapi lebih ke gimana kita secara sadar ngatur keseimbangan antara komitmen yang perlu sama waktu luang buat mikir dan kerja. Melindungi waktu luang itu sama pentingnya kayak datang rapat. Betul. Dan ini mungkin jadi pemikiran penutup yang agak menantang nih. Mungkin tindakan paling produktif yang bisa Anda lakukan minggu ini bukan nambah rapat lagi, tapi justru mempertahankan blok waktu luang Anda. Lebih gigih lagi. Maksudnya bilang tidak lebih sering? Bisa jadi. Termasuk ke hal-hal yang kelihatannya menarik, tapi sebenarnya nggak sepenting itu. Pertanyaannya jadi gini. Gajah tak terlihat apa aja ya yang mungkin udah Anda undang tanpa sadar ke agenda masa depan Anda? Coba dipikirkan.